cuaca bagus sekali. Iya. Cakep nih Kelihatan, cuacanya. ya kelihatan semua. Tumben padahal berapa hari ini ya Kabut. kabut di sini nih. Karena di rumah juga sempat itu turun hujan berapa kali minggu ini. Ada 2 kali kalau nggak salah. Jadi gimana Bli tadi Bli? Perjalanannya kita udah nemu apa aja kira-kira tadi? Yang udah masuk ke frame. Kalau hari ini kan cuma sarang. Hmm. Sarang dan kita butuh waktu, mungkin bisa besok malam ini atau besok kita bisa tahu apa penghuni sarang ini tadi. Kemudian ini harusnya kita pasang kamera trap ya. Iya. Tapi kita nggak tahu deh. Nanti kan kita turunnya malam nih, agak-agak malam lah. Itu mungkin keluar kan atau? Ya biasanya sih kalau misalkan dari keluarga kucing itu kayak tadi kan kemungkinan di sini katanya kan ada banyak musang apa namanya nih? Sambil. Musang biul ya. Nah, karena mereka biasanya kan hewan nokturnal kan. Itu nanti. Kalau malam, menjelang malam dia banyak keluar. Iya. Oh ya tadi kita kan nemu ininya juga deh. Fesesnya kan? Nah. Biasanya ada rumahnya. Kalau kita prediksi, iya bau. Ada tadi baunya ya. Baunya punya aroma khas gitu dia. Iya. Kayak aroma gimana ya? Wangi dia, wangi amis ada, gitu ya. Ada pesing gitu. Ya. Tapi ada wanginya, Tapi beda dengan yang pemakan ini, pemakan kopi. Luwak, pemakan kopi itu terlalu wangi dia. Tapi bukan yang luwak yang umum yang coklat itu loh, bukan. Iya, yang hitam. Luwak, dia punya garis putih di punggungnya. Itu wangi. Iya. Tapi ini kan ukurannya lebih besar dari luwak itu kan? Kalau musang biul lebih besar, dia dominan hitam putih. Iya. Hitam ke abu-abuan, terus gak ada garis putih. Oke. Tapi agak agresif dia kalau di rumahnya. Langsung nyolot gitu. Kalau pas di rumahnya ya. Kalau kita datang. Tapi belum ada yang lewat ini. Siapa tahu rezeki ada yang lewat. Ketemu nanti ya. Ya atau enggak nanti mungkin pas pulangnya, ya berharap sih ya. Siapa tahu pas kita pulang malah ketemu ya. Ini arealnya kan agak terbuka. Kalau ke sana itu kan ada pandangan agak bebas. Siapa tahu ada yang lewat. Mungkin elang atau apa. Itu burung apa ya tadi? Itu ini apa? Kutilang emas. Ini dekat sih kita ini ada. Kutilang emas ada banyak di sini. Tapi kalau burung di sini dari tadi itu banyak banget dia. Banyak. Kalau burung ada banyak jenisnya di sini, itu ada lebih dari 15-an jenis. Ada kutilang emas, kutilang, takur. Takur ini ada 2 jenis, takur kotor sama takur ungkut-ungkut. Kemudian ada ini pao. Kemudian ada elang. Elang ada 2 jenis. Elang hitam sama elang ini, elang larwido. Berhubung kita ngomongin elang nih ya, kalau di Bali itu ada nggak burung elang yang jadi lambang Garuda itu? Di sini itu ada elang Jawa yang naturalisasi itu. Elang Jawa yang biasanya itu endemik di Jawa, tapi sebetulnya ada di Bali. Oh gitu. Saya pernah ketemu. Ya. Maaf, di sini itu ada 4 jenis om dek. Elangnya. Apa kalau yang ketemu loh, kadang-kadang kan ada migrasi nih. Bulan tertentu migrasi, ada yang nyangkut di sini gitu. Iya. Itu ada akhirnya tambah kan gitu. Ada yang kalau yang tetap di sini itu ada bido, elang hitam yang besar itu. Kemudian ada elang Jawa kecil ya yang jadi lambang Garuda. Itu, yang identik. Kemudian ada ini sikep madu Asia, bukan termasuk elang ini. Sikep madu Asia itu gimana? Sikep madu Asia kayak elang tapi dia agak coklat. Terus dia pemakan lebah sama tawon. Oh iya. Dia paruhnya ini nggak kayak elang, tapi dia pemakan madu, jadinya dia agak bengkok. Agak nggak kayak elang asli gitu. Dan itu nanti bertambah lagi kalau ada musim migrasi.
Saat musim dingin di utara, Desember, ya, ada yang banyak pindah ke selatan, itu ada yang nyangkut di sini kadang-kadang. Ya. Oh gitu. Nah, terus kalau yang elang yang kepalanya putih itu Oh, itu kalau di masuk apa? Bali ada, tapi elang laut. Heeh. Kita bicarakan tadi kan yang ada di ini hutan Oh ya, pegunungan. dari Nah, hutan pegunungan ya. tapi kalau yang di elang laut ada lagi tambah, Hmm. ada elang botak yang bukan botak, yang ininya putih itu. Ya, kepala putih, Terus elang lautnya. ininya agak-agak kemerahan tuh elang laut itu. Ya. Yang sekilas itu kelihatan botak gitu ya. Ya. Nah, itu. Terus ada lagi elang lagi yang 1, 2 kali ya. Tapi saya kan jarang ke Dataran rendah ya. dan laut itu kan jarang. Jadi ini jarang punya dokumentasi berapa jenis atau berapa yang datang elang laut itu jarang. Tapi kalau yang di pegunungan agak tahu dikit. Karena saya sendiri pernah lihat itu elang laut itu pas lagi ini kan lagi berburu itu. Iya, di utara banyak. Cakep itu Di utara banyak. momennya. Kemudian, Cuman nggak selalu beli. Apakah itu termasuk dari hewan migrasi juga itu? Istilahnya Dia- mereka nggak menetap di sini, berpindah-pindah terus atau jangkauannya gimana? kan panjang dia, Hmm. lupa sekali dia bisa pindah-pindah. Hmm. Kadang-kadang bisa disebut burung migrasi juga. Iya. Istilahnya satu individu tuh nggak tentu dia diam di sana aja Dia gitu bisa biasanya. jauh, bisa ke Lombok gitu. Bisa tahun ini di Bali, tahun depan pindah lagi, pindah pulau gitu ya. Ada lagi ini, kalau yang di timur ya, kalau di Bali kita yang di timur, sebelah timur ada Gunung Agung, terus Seraya itu, Gunung Seraya itu. Ada elang lagi, elang Flores, yang putih kombinasi hitam itu, elang Flores. Oh, yang kayak belang-belang gitu ya, nyampur itu ya. Ya, dia hitam putih dia elang Flores, dia dari Lombok nyebrang ke sini. Oke. Biasanya bulan apa itu? Kalau itu April, Mei, tapi nggak tentu, kadang-kadang Desember pernah ketemu. Pernah. Nah, saat hujan-hujan itu pernah ketemu kehujanan di daerah Seraya. Dataran tinggi juga itu ya. Ya dari endemic forest, kemudian kadang bisa ke Sumbawa, ke Bima, kadang bisa nyebrang ke Lombok sampai ke sini. Tapi kalau yang bagian barat belum pernah ketemu. Kalau di bagian barat atau tengah, cuma di timur aja. Mungkin nyampe sana ya. Kalau itu mangsanya apa dia? Ikan Sama. atau ini? Sama. Kayak elang pada umumnya, pada burung dia di pangsa, tupai banyak. Ada juga elang tikus di sini itu. Daerah Bedugul itu ada elang tikus. Gimana itu? Elang tikus lebih kecil dia. Mangsanya memang tikus dia di pertanian ya. Maunya nggak di pohon-pohon gini, tapi dia malah cenderung hidup di pertanian. Kayak falcon itu modelnya. Ya, yang kecil itu ya. Dia agak lebih besar dikit. Tapi dia elang, bukan sejenis si kemadu, bukan, tapi elang. Tapi dia kecil. Hitam putih, abu-abu kombinasi putih. Ya. Di daerah pertanian. Kalau itu belum pernah saya nemu. Kalau biasanya saya masuk hutan tuh dataran rendah tuh sering nemu burung yang mulutnya lebar itu beli, kayak burung hantu, tapi dia di bawahnya mulutnya lebar. Oh, ini istilah apa itu ya? Niger itu, burung Niger. Apa ya kalau kita bahasanya itu burung apa ya di Bali bahasanya ya? Dia suri, dia berbunyi dia. Savana Niger itu. Ya. Apa bahasa Balinya ya? Savana Niger. Jadi mulutnya lebar kayak burung hantu gitu kan? Burung apa ya kalau bahasa Balinya saya lupa. Mereka kan aktif tuh berburu malam hari biasanya ya. Menjelang sore sama menjelang pagi dia itu bunyi dia di atas rumah dia kadang-kadang. Ya. Saya sampai melewati itu, lihat ini tuh ada yang lewat. Ada. Nah, saya tanya sedikit nih Beli ya. Cerita pengalamannya Beli selama ini udah pernah menjelajah kemana aja sih untuk dokumentasiin satwa-satwa? Waduh, kalau itu udah panjang kan kisahnya itu
dimulai 97 98 itu berapa tahun itu udah 97 98. udah terlalu panjang. Akhirnya ada berapa, udah banyak yang kita dokumenkan karena memang basicnya itu dulu kerja di situ. Kerja di pendokumenan satwa. Videonya kita jual zaman itu. Kalau zaman sekarang kan nggak bisa, udah nggak laku kan. Di ini apa namanya, semua media sosial kayak gini ya. Kalau dulu kan limited video satwa itu kan susah kalau dulu zaman dulu. Istilahnya sekarang perkembangan videografi dan fotografi itu udah sangat luas sekali soalnya. Pesat sekali. Kemudian alat itu bermacam-macam sekarang, ada kemajuan teknologi luar biasa. Akhirnya menjadi lebih mudah ngambil gambar mereka ini, akhirnya jauh lebih mudah dari zaman dulu, dan akhirnya jadi murah. Video itu jadi murah karena dulu kan juga mungkin karena akses ke lokasi juga yang sulit lokasi, dan kemudian cara pengambilannya yang dulu itu rumit dan susah karena alat keterbatasan juga. Bayangin zaman dulu kita mau ngerekam satwa liar, kita kalau satwa liar targetnya sama mau kayak cendrawasih gitu ya, di atas ya, kita harus menginap di atas pohon sehari, 2 hari, 3 hari, kadang-kadang 4 hari lebih, kadang-kadang kalau hutannya. Kalau sekarang lebih enak dan gampang untuk merekam mereka. Karena apa? Karena saking seringnya orang merekam, akhirnya mereka terbiasa. Sudah berinteraksi dengan orang kan. Akhirnya satwanya sudah terbiasa, dan yang kedua alatnya jauh lebih canggih di hari ini. Contohnya apa? Lensa. Kualitas lensa jauh. Sekarang ada 800 mm. Nah, kalau dulu lensa itu kan masih terbatas ya, jaraknya masih terlalu dekat ya, 400 mm itu kan nggak terlalu jauh itu beli ya. 400 ya. Nah, terus caranya itu biar hewannya nggak kabur dengan lensa 400 meter tuh harus mendekat. Harus mendekat. Saya punya rekan dulu ya, orang Surabaya, namanya Agus Azhari. Ini bisa masih terhubung sampai hari ini. Fotografer senior dia itu. Pertama kali ketemu di tahun-tahun itu, kita itu punya alat yang kita anggap canggih di zaman itu. Bersama-sama kita ketemunya di hutan. Akhirnya dari situ kita tuker-tukeran ide untuk paling tidak bagaimana caranya mendekati mereka, bagaimana caranya mendapatkan gambar mereka. Karena susah, Dek. Kenapa ya susahnya apa? Kita harus mendekat. Benar. Coba kalau kita punya zaman sekarang punya P1000, jarak 1 kilo udah kena dah. Kalau zaman dulu kita harus sekitar 50 meter baru bisa rekam kan. Ada lagi gini, saya punya teman juga, Heru Cahyono. Ini orang UM dulu, orang biologi, fotografer di UM. Kita itu sampai manjat-manjat pohon untuk merekam elang Jawa, anak-anak elang Jawa. Karena nggak jangkau kamera. Waktu itu di daerah Malang Selatan, ya, ada anak-anak elang Jawa masih kuning keemasan gitu, belum terbang. Tapi kita bingung bagaimana cara merekam dia ini. Akhirnya kita manjat pohon fikus itu di sebelahnya itu sampai tinggi, itu pun nggak maksimal. Nah, dan itu manjatnya dulu manjat manual atau pakai tali nih, SRT-an? Itu manual waktu itu, karena kita nggak sengaja ketemu itu target itu nggak sengaja, karena kita nggak bawa alat, cuma bawa modal kamera dan pendukung tripod dan lain-lainnya. Tetapi karena itu terlalu tinggi, akhirnya kita manjat pohonnya. Berarti kalau misalkan gitu ya, kan lensa deket nih, otomatis pengambilan gambar kan pasti jadi lebih lama kan, karena kita pasti istilahnya kalau pengambilan lensa terbatas gitu, kita pasti kan
mengamati kebiasaan binatangnya dulu pasti kan ya. Itu udah. Kalau itu sebelumnya kita amati sampai tahu di mana sarangnya kayak gitu ya. Ya. Tapi masalah yang berat bagi kita itu ya itu tadi, cara mendekati mereka. Karena sarangnya juga tinggi, mendekati mereka juga jauh kayak gitu deh. Ya. Dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan begitu banyak sekali. Contohnya kayak di Papua, kita di Lawrence ya, di Lawrence tuh, sama di dekatnya ini lembah danau itu kita ngerekam di zaman itu sekitar 2005 atau 2006 itu ya. Apa penyebab yang sangat menyulitkan itu apa? Bukan lensa, bukan kamera, tapi apa? Baterai. Berapa lama tuh? Baterainya ngedrop terus di zaman itu. Iya, Kualitas baterai kurang bagus. Karena apa? Kedinginan. Iya. Tapi kalau dingin bukannya lebih lama biasanya dia? Enggak ya? Sangat langsung. Wah, bisa jadi kembung dia soalnya ya, karena lembab ya. Karena kebiasaan kita kan dipanas nih, langsung dibawa ke dingin. Coba kamera itu memang asalnya jadi dingin, ya beda Iya. baterainya. Ya kalau zaman sekarang udah nggak masuk itu, maksudnya udah teratasi dengan teknologi baterai. Ya. Kalau zaman itu baterai masa itu kurang bagus kualitasnya. Kita jemur dulu gitu. Ya. Jemur. Kita jemur. Kemudian ini belum lagi jamuran. Nih, kamera itu berapa hari aja udah ngembun, kemudian muncul jamur gitu. Target lagi susah sekali dicari kan gitu. Waktu itu ya nyari anjing bernyanyi. Oh iya, itu kan satwa langka kan? Satwa langka di zaman itu. Zaman itu udah termasuk hewan langka atau masih belum nih? Tahun 2005 itu. Hanya katanya akhirnya belum diputuskan kan. Ya. Entah ini langka atau apa kan gitu. Karena belum terdata. Belum statusnya belum ada. Sah ya? Belum ada. Oh gitu. Karena kita mulai. Masuk. Ini penyakit lama nih. Mata diajar sama lalat itu ya. Kenapa lalat kok suka jadi mata ya? Karena kayak kaca kan. Ya. Dikira mungkin apa? Ada lubangnya mungkin ya. Serang. Mungkin. Atau mungkin karena ini ya, karena basah itu. Jadi mungkin mau bertelur mungkin. Bisa bertelur di sini. Ngeri. Itu dia. Masalah ini banyak dan kompleks, dan target itu belum banyak yang dipedulikan. Iya. Itu contohnya anjing bernyanyi zaman itu ya. Siapa yang mau peduli Om Kade? Benar. Akhirnya banyak satwa-satwa dan lainnya itu malah belum diketahui. Dan statusnya apa belum tahu ya. Contohnya anjing bernyanyi itu yang kita coba rekam di zaman itu. Ya. Ada tapi jauh gitu kan. Kita datang, mereka malah pergi. Gitu. Itu kan yang paling susah kan? Hari-hari sampai permasalahannya kompleks sekali, kita belum mendapatkan yang maksimal. Tetapi sudah laku jual sih waktu itu. Kalau jual video itu yang termahal berapa? Enggak gitu kita. Maksudnya kita kan kerja nih. Sudah dapat bayaran, sudah dapat gaji pokok. Kemudian kalau kita punya video yang bagus, langka, itu kita dapat jual tambahan. Itu dalam tanda kutip kita dapat bonus. Bonus ya. Gitu. Iya. Jadi bagus. Kita bayarannya berapa gitu. Selama 100.000 ada bonus 50.000 kalau kita dapat. Lumayan ya. Di zaman itu bonusnya ya. Istilahnya persentasinya tinggi lah untuk bonusnya itu ya. Untuk video itu bagus. Separuh dari gaji. Gede kalau ya. Makanya ada semangatnya zaman itu. Ada ya gimana lagi, sudah kerjaannya di situ, akhirnya mau nggak mau ya dijalani, dan ada nilai tambah bayaran, akhirnya semangat lagi kayak gitu. Walaupun susah. Susah sekali udah.
kerja di zaman Tapi itu. pasti seru juga ya kan? Karena istilahnya pekerjaan mengabadikan momen-momen binatang tuh kan terkesan spesial zaman dulu nih. Tapi karena kalahnya apa? Karena kita senang lagi gitu. Ya, Hobi. Itu kan sampai ke bawah sampai hari ini. ya. Hobi ke hutan, kemudian kita apa namanya? Ngerekam ini, diam. Terus kayak kita itu berkamuflase itu sebenarnya udah Iya, iya. diam gitu, kayak berkamuflase dengan pohon gitu atau daun-daunan gitu. Iya. Itu ada kesenangan, jadinya akhirnya terpacu untuk melanjutkan pekerjaan walau sulit Heeh. dan bahaya kadang-kadang karena Ya, benar. berhadapan Memang benar. dengan alam kan. dengan ini satwa liar. Ini tawon ini kalau nyengat kita Om Dek, langsung jendol gitu buat saya. Jadi satwa terlangka yang pernah beli Erwin temukan itu atau dokumentasikan tuh apa? Ada beberapa ya, walaupun nggak banyak ya, tapi kadang-kadang yang kita dominkan itu satwa yang langka tetapi jarang dipedulikan. Mhm. Kalau harimau Jawa gitu kan dipedulikan sama ya, Iya. banyak dipedulikan. Ini ada satwa yang langka statusnya tetapi jarang dipedulikan. Ini kucing bako Om Dek. Kucing bako yang gimana tuh? Ya, kan? Malah nggak tahu saya itu. Kucing bako dia itu memang hidup di hutan bakau. Hmm. Dia makannya ikan. Oh iya iya. Ini sudah sangat tidak terlihat, bahkan sudah diambang kepunaan atau sudah gak ada statusnya kayak gitu ya, Hmm. dan jarang dipedulikan di zaman itu. Hmm. Padahal ternyata kucing bako itu masih ada. Hmm. Kucing bako itu masih ada dan hidup di areal-areal yang malah hutan-hutan perkotaan Ya. gitu. Oh iya. Kalau Berbau lokasinya, sama kalau manusia, lokasi nggak tahu disebut ya. Heeh. Kalau lokasinya spesifik nggak saya sebut, tapi kalau Pulau. enggak, maksudnya gini, dia itu hidup di ciri-cirinya itu malah hidup di dekat-dekat perkotaan. Hutan-hutan bakau yang dekat-dekat perkotaan itu malah dia hidup di situ. Dan aktifnya malam, makanya jarang ketemu. Nah, terus kalau ini, oke, kalau tempatnya spesifik kan di Erwin nggak mau sebutkan kan. Kalau misalkan nih daerahnya di pulau mana biasanya ada itu? Kalau itu ya biarin aja dah, jangan disebut juga. Ya, Yang iya. jelas ya ya Sunda ini, Kepulauan Sunda ini. Iya ya. Oh gitu. Karena apa? Kalau kita sebut itu rentan penangkapan. Heeh. Karena ya kita tahu sendiri, akhirnya jual-penjual beli satwa liar itu di sini udah terang-terangan kan. Oh iya benar. Contoh aja kemarin berapa bulan, 1 bulanan yang lalu itu macan tutul tinggal badannya aja, kepalanya nggak ada Di mana itu? di Jawa Barat. Wih, Itu urusannya bagaimana, ayo kan? Iya iya iya. Siapa yang bertanggung jawab? Benar benar. Siapa yang mau peduli? Ayo, nggak ada. Kita Karena- malah meng-up di video atau apa untuk mendapatkan apa, kita juga nggak tahu. Tapi resikonya mereka, siapa yang peduli, siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus menyamarkan sekarang kan gitu, karena nggak ada hukum yang tegas dan pelaku orangnya yang di lapangan ini juga terang-terangan kan gitu. Ya. Istilahnya kita juga penjagaan di setiap hutan itu juga Ya, masih nggak bisa terlalu juga. ini ya. Petugas pun juga nggak bisa, Om Ade. Berapa cuman jumlah petugas Tugasnya. untuk menjaga Indonesia yang hutannya kalau Banyak, kita walaupun ya hutan di Indonesia ini terus berkurang, tapi sebetulnya masih sangat banyak. Yang penting itu kan kita itu kesadaran masyarakat sebetulnya. Mungkin ya kita kan juga orang kecil nggak tahu apa-apa ya. Ya. Tapi sebetulnya itu kan kesadaran masyarakat. Benar. Walaupun nggak ada nggak dijaga pun, walaupun itu nggak ada tuntutan hukum pun, tapi kalau kesadaran masyarakat itu ada, Ya aman aja jadi. aman. Benar, benar. Karena saya juga pernah nonton dokumentasi itu kan yang
itu apa namanya, macan, mirip macan dia tapi putih, itu apa namanya Bi? Yang di ada itu di Kyrgyzstan ya itu, Macan salju. Ini itu dah apa, leopard. leopard salju itu, snow leopard ya benar. Leopard. Nah kalau di sana itu saya sempat nonton dokumentasinya itu, jadi masyarakat itu kan mulai sadar itu untuk mengurangi perburuan itu kan. Yang dulunya yang di Kyrgyzstan ini yang terutama beli ya, di daerah pegunungan apa itu di 4000 mdpl lah kurang lebih kalau nggak salah itu. Jadi warganya itu mulai sadar untuk tidak memburu ini mangsanya si snow leopard ini. Yang awalnya mereka nggak ada di sana, justru balik lagi gitu beli setelah sekian tahun itu. Karena nggak bisa dipungkiri Om Ade, Nah, peran dari masyarakat, peran dari manusia ini, bagaimana nasib mereka itu tergantung kita, dan kita boleh berbangga dan juga boleh merasa apa ya, nanti kita akan jadinya bagaimana kelanjutannya kalau sampai ini nggak ada. Ini kan sampai kita nggak bisa ngomong bagaimana nanti kita gitu loh kalau semua habis. Karena di Indonesia ini ya, di Indonesia kita ini keberagaman satwa liar itu luar biasa kemarin. Kayak apapun ada di sini gitu loh. Dan semua itu langka dan bagus-bagus. Mulai dari burungnya sampai hewan yang dibawa dan lain-lainnya itu luar biasa kompleks dan komplit di sini itu ada semua. Tapi ya itu tadi, sampai kalau sama itu nggak ada nanti bagaimana kan gitu loh. Iya. Apalagi karena statusnya udah langka, dan uniknya ada juga kan beberapa masyarakat yang punya duit itu mereka punya hobi mengkoleksi binatang-binatang ini nih. Nah, dan ini lagi status hutan, tapi kita nanti ya juga karena kita itu orang kecil ya. Iya. Nggak punya daya apalagi kekuatan apapun untuk ngomongkan ini sebenarnya. Karena habitatnya mereka juga terus berkurang. Benar. Makanya kita itu selain hobi, kita itu tergeraknya di situ Mbak. Pada dasarnya itu kita punya ingin punya rekaman mereka supaya paling tidak nanti tapi jangan sampai ya. Jangan sampai nanti kalau sama-sama punah kita sudah punya dokumentasinya. Benar. Ya. Tapi jangan sampai. Tapi kan kita ngambil terburuknya, hal terburuknya. Maksudnya kalau sama mereka ini punah, kita sudah punya rekamannya, punya fotonya gitu loh, untuk apa? Untuk peninggalan. Ya, benar sekali. Ke generasi mendatang. Ya. Kalau beli Erwin sendiri kan udah profesionalnya di ini ya, di satwa ya. Kalau saya sendiri emang lebih senangnya ke senang-senang di hutan gitu istilahnya. Video-video saya itu camping dan segala macamnya. Tapi di balik video saya yang camping senang-senang itu juga saya punya ini beli, istilahnya punya keinginan untuk mengabadikan momen hutan yang saat ini masih ada gitu dia. Karena saya sendiri melihat kebijakan yang istilahnya oke, karena kita juga nggak bisa juga nyalain kebijakan yang udah dibuat sama pemerintah gitu, istilahnya kayak contoh model buka lahan gitu istilahnya kan banyak sekarang di mana-mana kan. Lama kelamaan hutan kita tuh kan pasti habis kan, sedikit demi sedikit. Kita nggak tahu sampai kapan hutan ini bertahan. Jadi untuk saat ini keinginan saya bikin video itu ya selain untuk rekreasi, ya untuk itu juga mengabadikan hutan, pohon-pohon yang masih asri itu. Karena yang dia udah paling enggak itu kita sedikit punya peran lah gitu loh, untuk mereka gitu, untuk alam dan penghuninya. Kenapa kita gigih untuk merekam satwa liar dan lain-lainnya itu karena kita punya anggapan gini, untuk menyadarkan semua teman-teman ya, semualah kita kayak nyebut ya, mereka ini memang tinggal di sini
Ya. Ya, habitat mereka asli di sini. Manusia belum ada, mereka sudah ada di sini. Mm. Ya. Bahkan ada konsep begini, mereka ditangkap kemudian dikembangbiakan di areal tertentu. Itu kalau menurut saya nggak setuju, Ya. karena dalam tanda kutip mereka akan jadi tontonan pertama, menghasilkan uang, ya, dan itu tempat baru mereka itu kalau bukan habitatnya ini adalah suatu penjara bagi mereka. Mm. Kalau bukan tempat aslinya, Ya. karena berbeda sifat mereka itu dengan kita kan ya beda kan gitu. Ya, benar. Dan ada nilai luhurnya begini. Mereka ini penjaga hutan yang alami yang sudah beribu-ribu tahun, lebih berpuluh-puluh ribu tahun semenjak zaman es, ya, sampai hari ini. Konsep penjaga hutan itu yaitu yang diwariskan oleh leluhur kita itu macam-macam kan. Ya. Bagus sekali deh, kayak baik Kisamong. Selain itu kan ada juga kan soal dikaitkan hal-hal mistis itu kan, Itu. juga tentang Jadi, penjaga hutan itu. akhirnya satwa liar ini adalah penjaga hutan terbaik. Nah, contohnya gini, Dek. Zaman dulu itu di Bali ya, kita nyebutnya di Bali. Orang itu bermigrasi bolak-balik dari Jawa ke Bali, ya, dan sebaliknya, ya, waktu itu di Majapahit dan Bali, dan kerajaan sebelumnya ya, itu tidak bisa melewati daerah Jembarwana. Gak mau melewati Jembarwana. Jembarwana itu mana? Jembrana itu ya. Oh, Mulai iya, dari karena di Bali sana Barat sampai di daerahnya Om Kadek ini. Makanya di situ itu ya, di daerahnya Om Kadek sampai ke arah Bali Barat itu nggak ada peninggalan zaman kuno. Kenapa? Karena itu hutan yang nggak bisa ditembus oleh manusia. Gak mau orang menembus itu. Bukan karena rutenya nggak bisa dilewati. Akhirnya mereka lebih memilih orang-orang zaman dulu itu mengitari pulau ini dengan naik kapal ke Klungkung dan ke Majapahit kayak gitu aja. Iya. Kenapa ya itu? Menghindari Jembarwana. Karena apa? Di situ ada Kisamong. Iya, benar. Ya, takut ada harimau Bali di situ. Karena pusatnya di sana ya. Di sana. Persebaran utamanya ya. Utamanya ini di situ sampai disebut Jembarwana itu ya. Akhirnya manusia zaman dulu kita itu memilih jalur laut untuk supaya tidak melewati hutan itu. Nah, terus kita ngomong Samong dulu ya, berhubung kita bahas Samong ya. Kalau persebaran Samong itu zaman dulu tuh sampai mana nih? Ya itu di daerah tempatnya Om Kadek, hanya sampai situ, sampai ke Bali Barat. Iya, berarti kalau ke timur tuh nggak ada ya? Cuman di situ aja. Berarti istilahnya daya jelajah harimau Bali itu nggak terlalu luas ya? Nggak terlalu luas. Kalau dibayangkan ya, kalau segitu nggak terlalu luas. Tapi ya karena hutannya zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Ya luas. Kenapa kok berbeda? Karena sekarang terputus. Iya. Beberapa tempat terputus. Beberapa tempat ya kan. Ya. Nah, tapi kan jalur tengah itu kan utama itu kan masih ini nih. Terputus dengan ladang, jalan raya dan lain-lainnya. Akhirnya hutannya ya jadi keputus-putus. Jadi sempit. Nah, kalau untuk itu mungkin nggak istilahnya di antara hutan itu Samong ini masih ada? Kalau zaman sekarang sudah susah mereka. Ya kita tahu sendiri ya, kita sudah bolak-balik mencari sampai ke sudut-sudutnya. Ya tahu sendiri, Om Kadek juga pernah ikut. Tanda itu sudah, kalau harimau Bali kita sudah memastikan harimau Bali itu sudah 99,99% sudah nggak ada. Cuman keajaiban gitu loh mungkin ada. Tapi ya itu pun sudah tipis sekali. Karena ya dari udah kepotong-potong hutannya, dan yang kedua aktivitas manusia itu udah masuk terlalu dalam. Aktivitas manusia ini ya nggak bisa dipungkiri masuk terlalu dalam ke rimba. Akhirnya ya kita tahu sendiri, pemburu juga masuk, ya kita sering ketemu kan gitu.
di hutan-hutan yang kita curigai ada potensi itu pemburu malah lebih dulu. Ya, benar-benar. Nah, contoh lagi di Bali ini yang benar-benar sudah hilang benar-benar hilang, dan orang itu jarang mempedulikan. Ini ada lagi ajak ini hilang di Bali. Ini yang saya sempat tanya sama beli event dulu kan. Karena saya sendiri istilahnya berpikir gini ya, ajak ini kan dinyatakan nggak ada di Bali kan, tapi ada di Bali. Berseberangan kan kita ada. dekat banget. Kalau di Bali sebetulnya ada, tetapi ya terakhir sekitar 2009 itu ada yang menemukan, dan itu di pemburu lagi yang nemuin. Oh gitu. Di mana itu? Di Bali Barat, ya hutan-hutan itu. Masih Jadi di tepatnya Barat, ya? Om Kadek sampai ke Bali Barat. Kita menyebut Bali Barat itu nggak spesifik di Taman Nasional, bukan? Ya, bukan. Tapi pasti di luar kawasan Taman Nasional. Daerah baratnya Om Kadek sampai ke ujung barat di pelabuhan. Kayak gitu aja. Itu kan masuk barat gitu hutan. Ya akhirnya ya itu 2009 itu. Itu diburu atau gimana? Kemungkinan ya diburu karena penemunya juga pemburu. Ya, kasihan juga ya. Nah itu dah. Karena belum terdeteksi. Padahal kalau misalkan kita berhasil mendokumentasikan itu bisa jadi sesuatu hal yang luar biasa ya gitu dia. Saya sangat disayangkan karena ya nggak ada perlindungan yang bagaimana kita nggak bisa mengatakannya. Dan yang kedua, kita masyarakat ini yang kurang peduli juga gitu. Ini kalau sudah habis ya sudah habis. Kita ngomongin lagi nih, ngomongin masalah penjagaan hutan. Nih, kalau saya cerita tentang teman saya nih ya, yang di Jawa itu di Sanggabuana, dia sampai pemburu itu dirangkul sama dia untuk dijadikan penjaga hutan, dijadiin ranger sama dia gitu istilahnya. Itu yang bagus ya, Mdek. Kita juga punya program itu, Mdek. Mulai 2004 kita punya program itu. Sama Heru Cahyono itu, yang saya sebut tadi itu, bahwa pemburu-pemburu ini kita ajak untuk menunjukkan mereka lebih tahu loh dari kita. Lokasi-lokasi itu lebih tahu, dan kita bawakan tamu dari Bali yang hobi-hobi fotografer. Mereka dapat pemasukan banyak daripada mengambil target. Diambil habis tuh jualnya cuma berapa. Tapi kalau kita mendatangkan tamu dari asing atau bagaimana gitu, kita bisa membuat mereka ini penghasilannya lebih. Karena apa? Nggak habis targetnya. Benar sekali. Mulai 2004 sampai sekarang. Dan banyak teman-teman pemburu di sekitaran Jawa Timur, Gunung Arjuno dan lain-lain sebagainya sekitar itu, banyak yang jadi tour guide sampai hari ini. Kalau misalkan di Bali dibuatkan semacam itu, kira-kira perlu peran pemerintah juga nggak? Ya bukannya gimana ya, harusnya iya, tapi kan kita daripada kita menunggu, kenapa nggak kita hari ini aja kan gitu. Makanya kita kan sering ini ketemu pemburu beberapa hari juga. Benar sekali itu. Berapa kali kita ketemu kan? Iya kan? Itu kita mungkin Om Kadek yang bisa merangkul ya, melalui bahasa dan lain-lain, kebiasaan mereka, tetangga kan sebenarnya, tetangga desa kan gitu deket. Bagaimana kalau kita jadikan target daripada ditembak? Karena saya juga sendiri kan kepengen sebenarnya kan istilahnya membuat semacam itu istilahnya teman saya ini jadi inspirasi buat saya gitu loh. Kita coba gitu sama-sama berusaha untuk jaga hutannya. Cuman yang saya pikirin itu adalah gimana caranya mereka dapat pemasukan gitu. Itu dari cariin tamu. Ya kita kan bukannya gampang ya nyari ya, tapi kan kita zaman sekarang malah lebih ada promosi di media sosial, lebih gampang daripada zaman dulu. Itu digalakan oleh di sana. Kita
atur itu. Coba itu kita atur, kemudian OKD yang bisa komunikasi dengan orang-orang pemburu yang di sana, kita jadikan itu tour guide. Ya, benar sekali. Bagus, penghasilan ada lebih banyak dan nggak habis target. Dan kita juga bisa lebih gampang kan ke depannya kalau mau dokumentasiin satwa kan. Karena mereka yang lebih tahu, Benar sekali. kita masih nyari, mereka sudah tahu di mana tempat tinggalnya. Kita kan nyari sebetulnya, masih nyari kan. Ini apa benar rumahnya, apa benar ini lokasinya, tempat nyari makan. Padahal mereka sudah tahu. Ya. Buru itu. Itu yang sangat disayangkan. Ya itu 2009 tuh ajak benar-benar sudah dihilangkan. Dan terus aktivitas di penyambangan tuh yaitu yang terbaru kemarin di mana itu, di Taman Nasional atau mana itu yang Kijang dan lain-lain. Ya. Dan aduh, nggak tahu lah. Kalau ini deh, kita balik lagi ke harimau nih Bli ya. Harimau yang langka ini, istilahnya saya kan juga pernah nonton podcastnya Om Erwin, Bli Erwin, sama siapa itu ya, yang dari Jawa. Nah, kan di sana Bli Erwin sempat menyebutkan kalau harimau Jawa itu sempat terekam kamera trap di tahun lama gitu, istilahnya zaman Bli Erwin ini nih. Itu istilahnya. Kira-kira sampai sekarang ada nggak kira-kira? Harusnya masih ada. Harusnya masih ada, tapi ya kita itu lagi-lagi rentan dengan aktivitas manusia itu. Harusnya sih masih ada gitu. Yeah. Sehingga hari ini, karena ya kita ngelihat pakan juga masih ada, kemudian lokasi juga lumayan luas mendukung, tapi ya tergantung dari masyarakat. Akhirnya kita ya terlalu riskan, Wade. Yeah. Kita iyakan, nanti dicari. Benar sekali. Siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada. Kita yang berdosa. Akhirnya apa? Kita yang seakan-akan menunjukkan melalui video kayak gini. Yeah. Akhirnya serba salah. Akhirnya ya, mau nggak mau ya kita ya rahasiakan jadinya. Tetap dokumentasikan terus, kontinu berlanjut sampai bagaimana kehidupan mereka ini. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mempertahankan hutan ini doang, deh. Hutan ini bagaimana cara mempertahankan, ya kita tahu sendiri ya. Kita Kadek juga ikut berperan dengan 300.000 ya. Ya. Itu untuk menanam pohon ya. Kita dari 2001 hingga sekarang ini masih kontinu. Di 17 Agustus ini kita usahakan genap 100.000, walaupun itu berat. Sangat berat teman-teman. Ya. Untuk melaksanakan itu sangat berat, tetapi walaupun berat kita terus saja. Beratnya dari apa? Dari awal kan gitu. Udah dari dananya tidak sedikit tuh, ya, pasti banyak. Ya tahu sendiri ya. Ya. Kemudian dari tenaga, kita nyari tenaga. Kemudian yang lebih berat lagi apa? Ayo. Yang lebih berat lagi itu adalah ketika kita udah tanam malah dipotong ketika ada gede. Itu yang paling berat itu. Dan itu berkali-kali. Iya. Karena saya juga dulu waktu masih kuliah kan aktif di pecinta alaman kan. Nah, itu di komunitas pecinta alam. Jadi kita ngadain banyak itu ya, kita ngadain penghijauan dan kita cek udah gede ada beberapa yang ditebang gitu istilahnya kan. Itu dan alih fungsi hutan juga. Nah, itu dia. Dan sering sekarang sekali. Saya sendiri ya untuk pelestarian ini, lingkungan ini, saya tuh kepengen sekarang tuh pengen bikin program ya, satu rumah satu pohon gitu istilahnya di RW ya, paling enggak masih hijau lah. Berat kalau gitu berat. Karena nggak semua orang mau ya.
Pasti. Itu sudah kita, ya bukannya wacana, sudah kita lakukan. Sangat berat. Dan mau nggak mau ya kita harus turun langsung gitu aja loh. Ya. Akhirnya turun langsung, walaupun bagaimana susahnya banyak, tetap aja bertahan hingga hari ini. Yang susah paling berat itu ya kalau sudah besar dipotong. Ya. Contohnya ya itu banyak kan itu. Yang kemarin kan bilang nih, Bang, hutan jadi di mana sih? Ya di situ kan gitu. Itu kita tahu bahwa bukan beberapa, mungkin puluhan yang sudah besar itu dipotong. Lumayan banyak. Nah, itu bukan lumayan, sangat banyak. Banyak banget gitu. Karena itu kita gini, revitalisasi itu bukan untuk siapa dan untuk apa, kita enggak. Kita benar-benar berdonasi untuk alam, berdonasi untuk alam supaya alam ini bertahan. Jadi walaupun bagaimanapun itu bukan pemilik siapa-siapa, bukan punya siapa-siapa. Ya akhirnya diambil orang, ya kita berusaha untuk seikhlas, untuk ikhlas gitu, benar. Kita ikhlas, kita bangkitkan semangat lagi teman-teman. Ayo kita tanami lagi. Yang sudah dipotong itu kita tanam lagi loh, ya. Benar itu. Benar sekali, benar. Makanya kemarin, ini kan kemarin dari malam kan? Ya. Jadi malam tanya di mana itu lokasinya. Ya di situ, di baratnya. Ya, kan gitu. Karena itu pohon-pohon yang kita tanam di lokasi itu dipotongi orang. Dan kita tanam lagi, kurang sabar bagaimana. Iya. Tapi ya intinya gitulah, mungkin kita ini karena sudah keinginan, ya semoga keinginan nggak berubah nanti, tapi sudah 24 tahun. Masih. Ya semoga nanti masih terus nggak berubah gitu loh. Iya. Masih terus nanamin ini dan supaya nanti jadi rumah si penjaga hutan ini, kayak burung, kayak si satwa yang ada di liar di daratan, ya, ada gajah, ada harimau dan lain-lain, penjaga alami. Alam. Ya. Istilahnya orang nggak berani masuk sembarangan ke hutan jadinya kan. Ya kayak zaman dulu itu dong, Dek. Oh ya, kita ngomongin hutan jati. Saya balik lagi nih ya. Hutan jati yang ada di pikiran saya sama hutan jati itu adalah macan tutul nih, Bli. Ya, ketika teringat hutan jati itu yang ada di pikiran saya itu adalah macan tutul. Balik lagi nih, saya kan sebelumnya sempat bilang kan sama Bli Erwin kan, saya pengen tanya tentang hal mengerikan apa yang pernah Bli Erwin alami ketika ketemu macan tutul. Oh enggak, kalau macan tutul enggak ada kejadian apa-apa. Karena mereka takut dengan kita. Takut dengan manusia. Oh gitu, berarti mereka pasti selalu trauma mereka jauh ya? Iya. Bahkan ada pernah Dek, kepergok langsung, dia itu naik ke atas pohon sampai tinggi Dek. Sampai pohonnya itu kebetulan dahannya jarang. Dia itu sampai terombang-ambing di atas gitu. Benar itu. Saking takutnya karena ada manusia. Karena ada manusia. Oh gitu. Berarti kalau macan tutul tuh mereka istilahnya jarang kemungkinannya mereka untuk menyerang manusia ya. Yo, kalau kepergok kemudian mereka tersakiti, ada anaknya ya diserang. Tapi kalau kita enggak gitu, mereka takut, kasihan gitu. Yeah. Karena apa? Mereka trauma. Oh gitu. Ya. Tapi misalkan manusia pun mereka nyingkir karena trauma. Trauma berkepanjangan, Dek. Ya. Bahkan saya nggak tahu ya apa mereka ini punya komunikasi dengan induknya, dengan bapaknya atau leluhurnya gitu, punya komunikasi ya. Gitu sih. Kita nggak tahu ya. Atau memang mereka punya komunikasi yang diturunkan dari leluhurnya, bahwa trauma yang beratus tahun sebelumnya itu sampai ke hari ini tuh tersalurkan, itu apa mereka itu komunikasi, kita nggak tahu. Istilahnya sama kayak manusia gitu saya. Kita jangan ke sana. Mungkin itu istilahnya kita ya. Nggak tahu, beneran nggak tahu. Karena ada sesuatu. Mungkin aja mereka seperti itu juga ya. Bisa sampai segitunya gitu. Akhirnya yang mereka ini ada aktivitas yang sedikit-sedikit, akhirnya sama sekali aktivitas yang itu nggak ada. Kalau kepergok ya itu tadi, saking takutnya mereka sampai atas. Kalau udah nggak ada jalan lain. Ya. Bahkan ada sampai lompat dari tebing, ya. Itu
Dan bukan nggak mungkin bahwa mereka ini akan menyerang, karena takut itu tadi, sama-sama takut. Mereka kayaknya nekat. Apalagi mereka nggak punya ini ya, istilahnya jalan satu-satunya cuman itu gitu istilahnya. Nah, Dan lagi ada anaknya, lalu gitu. dia lebih agresif lagi ya kalau misalkan lagi ada anaknya ya, Ya karena hamil ada anak gitu ya. karena ketakutan yang sudah turun temurun itu tadi dengan manusia. Iya nih, kalau misalkan hewan sejenis kucing ini, mereka ada ini nggak, ada apa ya istilahnya, waktu-waktu tertentunya nggak musim kawin mereka itu? Ada ya, mencari makan aja mereka ada waktunya. oh gitu, istilahnya mereka nggak bereproduksi sepanjang tahun. Wah. Gitu, jadi ada musim-musim Ada tertentu bagi mereka musim-musimnya. ya. Kemudian bahkan itu tadi musim makan itu ada jam segini ini mereka mau keluar loh. Ya. Menjelang, makanya orang zaman dahulu kalau senja kala maghrib itu jangan keluar, Iya benar jangan ke sekali. hutan. Kalau ya. Nah, karena mereka ini agresinya jam segini. Kenapa? Lapar, ditahan seharian kan. Ya. Jam makan segini ini paling bahaya. Sudah makan mereka tenang. Makanya jam 9, jam 10 itu di hutan aman sampai tengah malam. Iya. Kalau jam Justru segini, yang 6 jam 6 segini ini. 5 lah anggap ya. Ini jam ini Jam 5 sampai sedia jam kala 9. ini. Woi. Ini bahaya ini. Makanya kalau sedia kala kita itu kalau sudah di hutan begini lebih baik diam aja. Jangan kemana-mana ya, bagusnya ya. Agak malam sedikit baru kita turun. Oh gitu triknya ya. Karena agresif mereka, Ya. terutama predatornya. Agresif. Oke, jadi itu salah satu triknya yang biasa dilakukan oleh Bli Erwin ya, ketika Karena nggak berani berada di hutan ya. Walaupun bagaimanapun kita tetap manusia yang akan kalah dengan mereka, Dek. Ya pasti. Gak Ya. bisa dipungkiri kita kalah. Karena itu kan wilayah mereka kan, Iya. mereka udah terbiasa dengan hal-hal semacam itu ya. Dan fisik jelas kalah. Fisik dong. ya apalagi. Ya kecuali kalau apa? Ada binatang lari tuh. Tadi ke sana. Enggak tahu lari. Ke sana tuh. Tapi udah ke bawah ke jauh. Besar? Oh, lumayan kayak. Mungkin kancil atau kijang kayak itu mungkin. Kakak. Tapi itu dari kita sendiri bayangin kita pernah loh, Dek. Ya kita berdua pernah loh ketemu langsung pemburu membawa tas besar. Ya. Tas wiri-wiri berdarah-darah Ya. tasnya. Ya. Kita nggak tahu di dalamnya apa. Isinya? Udah berapa potong itu di dalam. Karena sudah dipotongin kan. Ya. Saya pernah ketemu juga sampai netes-netes sama Dek darahnya di tas tuh. Di karung tuh, bukan tas. Kalau yang kita ketemu berdua itu kan tas ya. Tas kayak Tas model hijau. tentara lah. Gitu. Kalau yang saya ketemu itu karung Wih. netes-netes gini, darahnya merah gitu, nggak tahu apa isinya juga. Ya gimana? Ya nggak tahu dah. Karena kita Harus pelan-pelan lah mengedukasi. Bisa, mudah-mudahan ya kita ke depannya bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa saling menjaga ya gitu istilahnya. Tapi walaupun gitu kita itu bukan apa-apa, Dek. Mau mengedukasi pun juga kita balik ke diri sendiri kita bukan apa-apa. Siapa kita mau mengedukasi mereka, kan gitu loh. Ya. Dengan cara apa kita juga nggak tahu. Nah sekarang karena zaman sudah berubah, semua orang memegang handphone, Kita bisa melihat video. Kita membuat video sekarang. Ya, dari video itulah kita. Bagaimana perlunya mereka ini sebetulnya, peran mereka ini untuk kehidupan. Benar sekali. Karena semua satwa liar dan semua tumbuhan di alam semesta ini yang ada di sekeliling kita ini punya peran untuk apa? Untuk melanjutkan kehidupan. Ya. Cuman manusia aja loh kita ini yang kadang-kadang nggak punya peran. Iya nggak? Iya. Peran kita ada satu, merusak. Yang paling besar ini. Ya. Ya gimana ya, memang sifat. Seakan-akan itu kita kan bukan penduduk bumi, Om Dek.
Ya, Ada kan wacana gitu. ya. Ada sesuatu hal, saya pernah mendengar itu, bahwa memang manusia itu bukan penduduk bumi kayak gitu. Kayak kalau dipikir kayak benar ya kan. Makhluk Gitu. dari planet lain. Oh iya, ada kan di film atau apa kan gitu. Iya. Di buku pernah ada juga. Bahwa manusia itu datang dari luar. Luar angkasa. Akhirnya sampai hari ini belum bisa mengenali bumi ini sepenuhnya. Jangan-jangan Belum kenal loh ke kita depannya dengan- pun kita bumi. seperti itu. Istilahnya planet ini sudah hancur, kita mencoba mencari planet lain yang bisa dihidupi. Sampai hari ini kita belum kenal-kenal dengan apa yang kita tinggal itu. Hmm. Kita sendiri yang sering masuk hutan dan lain-lainnya itu belum mengenal alam sekeliling kita ini, belum 10%. Sepenuhnya gitu saya. Iya. Jangan-jangan memang benar itu. Sementara mereka ya, yang kita anggap remehkan sama sekali, bahkan kita tembakin, tupai gitu, dia menyebarkan benih-benih pohon. Ya. Burung-burung menyebarkan benih-benih Iya, pohon. biji. Kalau kita reboisasi mahal sekali, tetapi kalau mengandalkan burung itu murah Gratis. sekali. Ayo, bayangin kalau Kita cuma reboisasi, perlu menjaga mereka aja sebenarnya. Wes. kita sudah melaksanakan bahwa reboisasi itu mahal. Ya. Sementara kalau burung rangkong yang melaksanakan murah Murah sekali. kan. Dan jangkauannya bisa lebih luas kan. Wih. Wih. Kalau kita reboisasi sampai ke gunung-gunung sana, waduh, Om Ade, Medannya susah kan. siapa yang mau? Kalau burung gampang Iya, banget gampang. kan. Iya. Dan saya dulu Dan terus-terusan lagi, nah, karena makan tiap hari mereka. ya. Dan saya dulu pernah ketika pas lagi masuk hutan tuh sedih banget beli Edwin. Sedihnya karena itu beli. Jadi saya melihat sepasang kepala burung rangkong Ya itu kan. di tengah hutan. Oh ya, yang kita datangi itu kan. Ya, itu dah di sana. Jadi bayangin tuh gimana ya, hewan yang udah langka gitu istilahnya, punya peran penting untuk alam, justru itu yang diburu gitu loh. Iya. Kan kasihan gitu istilahnya, sedih banget waktu itu. Burung rangkong itu malah, kita ambil contoh burung rangkong ya. Penyebarannya, jangkauannya panjang jauh sekali, nyebarin biji. Dan kedua, dia itu punya filosofi bagus sekali untuk kehidupan mereka. Burung rangkong itu, ekornya itu ada, dia punya warna hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih. Ya, dari ujung ini hitam, putih, hitam, putih. Yang paling banyak itu putihnya, Iya. lebih satu dia, garis-garisnya itu. Iya, iya. Jadi dia itu menunjukkan bahwa kehidupan, ya, kehidupan itu ada baik buruknya, itu nggak bisa dipisahkan. Kayak ekornya itu nggak bisa dipisahkan, si hitamnya. Selalu berdampingan ya. Selalu berdampingan, tetapi si putih ini lebih sedikit, ada lebih sedikit satu, Lebih dominan. lebih ya. dominan. Ya paling tidak sedikit lah kita, unsur baiknya itu kita simboliskan itu sebagai kebaikan kita, itu ada sedikitnya lebih Banyak. daripada keburukannya, Keburukannya. kayak gitu. Nah. Karena filosofi mereka itu bagus-bagus sekali untuk kehidupan. Mereka ini burung-burung atau satwa yang ada di darat punya filosofi yang sangat bagus untuk kehidupan, yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. Mungkin gitu di pelajaran Iya, benar. dari segi filosofisnya, Ya. dari segi kenyataannya, yaitu memang benar mereka ini menyebarkan biji-bijian dan lain. Nilai lainnya apa? Contohnya yang kita bahas di awal tadi itu, elang tikus. Gue itu sehari itu bisa makan 15 ekor, itu lebih dia per ekornya. Dia rakus sekali. Ya. Dan kalau itu punah, otomatis Ya susah. Kita mengandalkan obat ya mahal. tikusnya Ya. tambah banyak kan. Kita repot sendiri kan. Itu. Susah-susah sendiri. Jadi mereka ini walaupun nggak kita kelola, walaupun nggak kita perhatikan, asal nggak kita musnahkan, sebetulnya mereka ini sudah menjalankan kehidupan mereka masing-masing, peran masing-masing untuk apa? Untuk melanjutkan kehidupan, Om Dek. Itu apa, Om Dek? Oh, tupai. Nah, kira apa?
satunya di situ. Ya gitu ya, mungkin gitu Dek. Jadi kita nggak akan habis untuk membahas semesta dengan segala isinya, ini sangat banyak sekali. Tetapi ya gitu, suka dukanya di alam liar itu, waduh, Ya. tapi yang sedih kemarin dulu ya, bayangin kita baru masuk ke hutan, kita ketemu orang menenteng senapan, membawa tas besar, darahnya sampai menetes-netes. Lah, itu baru kerja kan jam segini. Apa? Tuh. Pemotong. Oh iya. Tadi siapa bilang itu lupa juga Iya saya. kan? Wah, kan malam kan Udah sore kerjanya. ya. Iya. Heeh. Tuh kan? Tapi mantap bikin hidup lagi. Iya, dipotong sedikit kan. Heeh. Jam segini aktifnya ya. Ya. Kayaknya emang sore-sore aja mereka ya, biar nggak kedengeran kan, mungkin petugas sudah pada pulang kalau misalkan ada petugas kan. Nah, Loh, wih lagi. loh. Mungkin gerak emang malas sampai ini mungkin. Ini nanti kita turun ketemu ya. Ya. Papasan kayaknya. Dengar nggak? Jelas sekali kan? Jelas. Jadi Dekat lokasi itu, jauh itu. lokasi pohon ambil ya. Nggak jauh, nggak ada jaraknya. Ya itu. Mau tadi kan bilang bagaimana kita bingung sendiri. Wong hutannya aja tuh produksi tiap hari di ini kan. Balik lagi ke reboisasi jadinya ya. Wah, kita udah Kurang sabar bagaimana sudah dipotong, diambil kayunya kita Ditanemin tanam lagi. lagi. ya. Dan ini pohon yang sudah ratusan tahun yang dipotong. Udah gede-gede ya. Dan malam. Ya kita tidak menyalahkan, kalau kita menyalahkan kita yang sok benar loh. Ya, benar sekali. Tapi ya paling tidak kita introspeksi diri, kita balikkan ke diri kita sendiri. Masa harus begini gitu loh. Aduh. Ini pohon segini-gini ini yang dipotong nih. Mungkin mau dibabat dijadikan kebun kali ya. Iya. Kan terus ke atas. Nanti kalau ada waktu lagi tak tunjukin, nanti kita ikut ya. Apa? Kok nggak ada ikut ya? Ada lokasi yang terus merengsek itu sangat cepat sekali. Aktivitasnya nggak 1-2 tetapi terus dia merengsek ini. Yang dipotongnya nggak 1-2 maksudnya. Bisa puluhan per harinya. Banyak sekali. Ya dijadiin ladang, tetapi ya memang untuk ekonomi, tapi ya nggak tahu lah. Mungkin istilahnya sah juga nggak bisa nyalain mereka juga, mungkin sah juga karena pemerintah juga kan ngeluarin program itu kan, program kekalahan itu kan. Iya. Jadi kita nggak bisa nyalain mereka juga. Nggak bisa mereka susah. Nyalain yang berwenang juga nggak bisa. Nggak bisa. Kita siapa? Itu dah makanya. Contoh aja di sini Om Dek, di hutan Wanasari. Itu beberapa tahun ini kan dibuka jadi wisata pendakian, wisata pencinta alam. Apa yang salah nih? Saya ngomong salah nggak? Wisata pecinta alam. Apa yang salah saya? Ngomongnya apa ya? Saya ngomongnya ini yang salah yang mana? Yang salahnya wisata pecinta alam nih, hutan dijadikan wisata nih. Loh, enggak. Wisatanya ini kan bener nih wisata ya, umum wisata. Apa yang janggal? Yang janggal ya jadi pecinta alamnya nih. Nah, wisata pecinta alam. Karena istilahnya mereka bikin wisata tapi alamnya nggak dicintai gitu istilahnya. Ya, tapi memang alam ini menghasilkan luar biasa besar. Ini teman-teman sendiri
ya kita kenal akhirnya karena akrab, saya tiap minggu datang. Kita lihat 1 bulan ini pemasukannya bisa 30 juta lebih. Wih, lumayan. Wisata pencinta alam itu, Hmm. anak-anak mendaki gunung ini, Ya. yang baru-baru mendaki gunung ini, Wonosari itu daerah mana ya? ya yang sering kita datangi. Oh, bukan dia nggak pernah ya. Nanti tak ajak ke sana. Heeh. Itu ya di Bedugul itu. Itu wisata pencinta alam dan itu resmi dari pemerintah. Ya, ya, ya. Katanya yang naikkan undang-undangnya itu Pak Jokowi. Hmm. Untuk lahan itu jadi dikelola oleh masyarakat Masyarakat. dengan akhirnya dikelola menjadi wisata pencinta alam. Semacam tempat wisata alam itu ya, TWA ya. Enggak juga gitu. Ya. Jadi dikelola masyarakat. Terus yang datang itu mayoritas adalah pencinta alam. Hmm. Akhirnya sekarang pencinta alam di Bali kan banyak nih, berkembang pesat sekali, banyak grup-grup baru. Nah, ini Banyak. juga nih Bli, pecinta alam ini kita ngomongin pecinta alam ya. Sekarang ini kita nggak bisa bilang semua orang yang suka berkegiatan di alam itu adalah pecinta alam. Aduh, kalau gitu ya kita membenarkan diri sendiri, Om Dek. Biarin aja kan, kita kalau apa diomongkan juga kita yang sok. Tapi Ya. akhirnya balikkan ke semuanya. Akhirnya yang nilai kan ya semuanya juga kan. Hmm. Ya bagus mencintai alam dengan cara mendatangi alam ya, karena mencintai, kalau nggak didatangi kan bagaimana kan gitu. Ya. Tapi kalau besar-besaran, yang mendatangi itu besar-besaran, itu bukan mencintai alam lagi, tapi ekspansi, Ya. expansion. Mhm. Di Benar sekali. apa ya bahasa Indonesianya, di Ya ekspansi ekspasi, istilahnya semacam diserang gitu istilahnya. karena gini, teman-teman saya kenal nih punya grup nih pendakian nih. Hmm. Satu grup ini bukan puluhan, bahkan sampai ada 100. Wih, Mereka mendaki bareng 1 kali. komunitas pendakian nih. Iya, satu grup ini 100 orang nih lebih, 116. Ya. Ini bareng-bareng, boom, Wih, buka komunitas jalur. pendaki. Wih, gila. Jadi bukan ini beneran dong, mereka. Hmm. Teman saya sendiri nih yang buat apa namanya? Komunitasnya. Komunitasnya di Bali. Hmm. Temen ini membuat komunitas baru 2 tahun nih. Belum 2 tahun ya. Hmm. Komunitasnya besar sekali sampai 116 lebih. Mereka mendaki bareng. Duh, ya gak apa-apa, namanya mencintai alam. Tapi ya kalau bareng-bareng ya gak apa-apa, sudah ada treknya juga, sudah lepek, sudah sampai licin gitu kan. Kita nggak bisa ya balikin ke manapun, ya biarin aja lah, biar nggak tahu lah bagaimana, kita nggak punya wewenang, tapi kita paling tidak kita terus berkarya dengan keinginan kita, yaitu juga walaupun itu sudah dipotong pohonnya, kita tanami lagi. Nah, balik lagi ke reboisasi yang udah dilakukan ya. Karena itu pohonnya adalah rumah bagi burung dan lain-lainnya. Ya. Balik lagi nih Bli. Dulu kan Bli Erwin sempat cerita ini ya. Apa? Tentang kepergok macan tutul pas di parkiran ini, di suatu hutan ini. Pas malam-malam mau pulang itu. Kan dulu Bli Erwin pernah bilang mau pas lagi masuk hutan, di suatu hutan lah gitu istilahnya Bli ya. Jadi pas pulangnya itu malamnya itu Bli Erwin dipergoki sama macan tutul di parkiran gitu Iya. Itu bukan di parkiran dong, bukan parkiran kayak ya seperti yang kita lihat itu, bukan. Ya istilahnya. Tapi itu tempat. ada gudang. Zaman itu bukan gudang untuk parkiran atau apa, tapi bekas dari pabrik jamur yang terbengkalai. Akhirnya kita parkir motor kita di situ. Sana.
itu udah nggak tersentuh orang karena sudah tutup lama berpuluh tahun pabrik itu, pabrik jamur. Ya. Jalan itu banyak ke gunung ini banyak ya, tapi salah satunya lewat pabrik jamur itu. Tapi jalurnya ini nggak kelihatan kayak gini, jalan itu bukan harus menyibak gini. Lah karena situ nggak ada aktivitas manusia ya di pabrik itu karena sudah 10 tahun lebih. Zaman itu ya 10 tahun, 11 apa 12 tahun udah nggak ada aktivitas. Akhirnya kita turun dari hutan itu, mereka itu ternyata ada di situ, Udah di sana. di pabrik jamur yang terbengkalai. Dalamnya ini sudah tumbuh, bangunan ini kan besar nih Dek, berapa hektar gitu bangunan itu. Dari situ sudah tumbuh pohon-pohon semak-semak di dalam pabrik itu. Nah di dalam itu dia tinggal. Oh, mereka tinggal di rumah itu Iya. jadinya. Oh, berarti jadi rumah. Berarti pas Erwin masuk itu nggak tahu dia ada di sana. Lu tahu kan kita senterin nyawa dia. Nggak, maksudnya pas masuk hutannya kan pagi itu. Oh iya nggak tahu. Ya mungkin saat siang ya, saat pagi itu sampai siang mereka ada di hutan. Mungkin sore itu cari makan dia masuk ke itu mungkin. Ya. Jadi situ dia dekat, nggak jauh lah dari motor, mungkin sini pohon itu mungkin berapa ya, 30 meter. 20-30 meter ya. Nah, kalau tandanya binatang itu macan tutul atau predator lainnya itu, mereka tandanya pas lagi marah itu apa sih, Li? Oh dia Dek, dari face saja sudah kelihatan Dek. Terus dia itu awalnya biasa ya. Ya, biasa. malah berdiri tegak itu mereka ya. Dia tiba-tiba gini gitu Dek. Oh ya, kayak ngambil posisi start kayak kita lari gitu istilahnya. Start gitu dia tiba tengkurap tangannya gini.